Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Bersyukur buat kemurahan dan kebajikan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Sebab itu pagi hari ini kita boleh bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan, menaikkan pujian, syukur, penyembahan kita bagi Bapa. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat hari baru penuh berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang Kau jadikan bagi kami. Bersyukur, berterima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang Kau beri bagi kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Saat menyambarmu, Ramo mengejar saat mencium Kau bertata di atas pujian. Saat menyambarmu, Ramo mengejar saat mencium Kau berkata di atas usia angkat hatiku, ku pandang sangku saat ku sembah duduk merasakan kehadiran Tuhan. Saat menyembahmu, amin. Ramo kejar saat Kau berkata di atas ujian, ku akan hatiku, ku pandang saat ku sembah merasakan kehadiran Tuhan. Tuhan hatiku, ku pandang aku sayang
saat ku sembah ku rasakan kehadiran Tuhan, ku angkat hati, ku pandang satu sembah ku merasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan, ku rasakan kehadiran Tuhan. Haleluya. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Menyembah, kami menyembah, kami kami sembah, kami muliakan namamu, kami muliakan Engkau, ya Allah, ya Allah, terpujilah namamu, terpujilah namamu, sebab Engkau Tuhan yang bertahta di atas pujian penyembahan kami. Sebab Engkau yang layak dipuji, disembah. Hanya Engkau dan tiada yang lain. Engkau satu-satunya Allah. Engkau satu-satunya Tuhan. Engkau satu-satunya Raja yang berdaulat dan berkuasa. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan namamu, Yesus.
Engkau satu-satunya penolong dalam hidup kami. Tak pernah terlambat pertolongan-Mu bagi kami. Pertolongan-Mu ajaib. Pertolongan-Mu sempurna bagi kami. Waktu kami terus menanti-nantikan Engkau, berharap, percaya hanya padamu. Sebab Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang mustahil bagi yang percaya padamu. Kami mau percaya hanya padamu. Sebab Kau tak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selamanya. Kau tetap Allah yang berkuasa melakukan segala perkara. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah. Kami menyembah. Kami memuji, meninggikan Engkau, memuliakan namamu, Yesus. Engkaulah segalanya bagi kami. Engkaulah segalanya bagi kami. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, memuliakan-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Engkaulah segalanya bagi kami, Tuhan. Engkau lebih dari cukup bagi kami. Sebab itu hanya kepadamu dan tidak kepada yang lain kami berharap. Sebab Engkau lebih dari cukup bagi kami. Di dalam-Mu ada segala perkara yang kami butuh, kami perlu. Dan Engkau Bapa yang memberi dengan limpah, dengan kasih-Mu bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur. Kami bangga punya Bapa yang seperti-Mu. Bapa yang setia,
Bapa yang tak pernah ingkar janji. Semua yang baik yang kau janjikan, semua kau genapi bagi kami yang percaya padamu. Kami percaya hanya padamu. Dan kami mempercayakan seluruh hidup kami ke dalam tangan. Sebab kami aman di dalam-Mu. Kami tenang di dekat-Mu. Oh, kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu, Yesus Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah Kau. Kami muliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Sungguh baik Engkau. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu. Ya Allah baik, ya Allah baik. Sungguh baik Engkau. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Engkau segalanya bagi kami Tuhan. Engkau yang terutama dalam hidup kami. Hanya kepadamu kami berharap. Semua pengharapan di dalam Engkau tidak pernah mengecewakan kami. Sebab Engkaulah pertolongan bagi kami. Sebab tak pernah terlambat pertolongan bagi kami. Engkaulah jawaban satu-satunya bagi kami.
Sebab tak pernah salah jawabanmu bagi kami. Sebab Engkau Allah yang Maha Tahu. Engkau Allah yang mengerti akan kami. Lebih dari siapapun, Engkau yang lebih tahu isi hati kami. Terima kasih, terima kasih. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan Engkau, memuliakan namamu. Terpujilah namamu, terpujilah. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu, mulialah namamu. Ajaib Engkau, ajaib Engkau. Kami menyembah, kami menyembah, kami memuji, meninggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Mulialah namamu Tuhan, mulialah namamu. Syukur bagimu, syukur bagimu. Ajaib, ajaib, ajaib Engkau. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Engkaulah kekuatan bagi kami. Hidupku ku dapat dalam Yesus. Ya tak berhenti akan setia seru berharap Yesus. Engkaulah kekuatan bagi kami Tuhan.
Haleluya. Tuhan hati hidupku, damai dalam Yesus. Ya tak berhenti tanganku, setia menolong, seru Yesus, Yesus. Ajaib kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selain sungguh Engkaulah kekuatan bagi kami, Tuhan. Hidupku damai dalam Yesus. Tak pernah tinggalkanku, setia menolongku. Seru Yesus, Yesus berharap dalam Yesus. Jaga Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tanganmu seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Ajarkan Tuhan penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaan. Dalam tanganku seluruh hidupku, tak akan goyah selamanya. Tak akan goyah selamanya. Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Engkau yang menopang hidup kami, sehingga kami tidak goyah sekalipun badai menerpa. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu dan firman-Mu di dalam kami, menguasai dan mengendalikan hidup kami, sehingga kami boleh tetap tinggal tenang dan aman di dalam. Suatu pagi hari kami buka hati kami untuk firman-Mu. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman-Mu, sehingga kami percaya firman dan kami melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Ya, terima kasih Pak Heri. Selamat pagi Bapak Ibu dan teman-teman semua. Kita sampai pada Kitab Mazmur pasalnya yang ke-12 pada hari ini dengan tema doa minta tolong terhadap orang yang curang. Saya akan bacakan bagi kita semua. Untuk
pemimpin biduan menurut lagu yang ke-8 Mazmur Daud. Tolonglah kiranya Tuhan, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Mereka berkata dusta yang seorang kepada yang lain. Mereka berkata dengan bibir yang manis dan hati yang bercabang. Biarlah Tuhan mengerat segala bibir yang manis dan setiap lidah yang bercakap besar. Dari mereka yang berkata, dengan lidah kami menang, bibir kami menyokong kami, siapakah Tuhan atas kami? Ya, jadi kalau dari eh, beberapa ayat yang kita baca barusan, ya, ada satu yang saya dapatkan, ya, ada satu fenomena di mana eh, dikatakan ayat yang kedua, sebab orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia dari antara anak-anak manusia. Ya, jadi ada kalanya ternyata orang-orang yang saleh dan orang-orang yang setia itu akhirnya eh, tidak setia, gitu. Ya, jadi eh, melenceng dan lari dari kebenaran. Dikatakan orang saleh telah habis, telah lenyap orang-orang yang setia. Ini kemungkinan menurut saya eh, orang-orang yang tadinya hidup di dalam kebenaran kemudian menjadi tidak setia dan eh, menjadi berkata dusta, lari dari kebenaran, ya, melakukan hal-hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, bibirnya manis, ya, hatinya bercabang, ya, orang-orang berubah. Mungkin nanti kita bisa diskusikan bersama-sama, ya. Nah, ketika Daud berdoa untuk menghadapi orang-orang yang demikian, eh, dia berharap ayat yang keempat, Tuhan mengerat atau mungkin bahasanya adalah mengikis atau memotong dusta mereka sehingga menghentikan dusta mereka. Itu sikap yang Daud lakukan ketika menghadapi orang-orang yang berubah setia di hadapan Tuhan, yang melakukan eh, banyak dusta, ya, yang bibirnya manis dan hatinya bercabang. Kita lanjutkan dulu, ya, ayatnya yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang-orang yang menghauskannya. Janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan dalam dapur peleburan di tanah. Engkau Tuhan yang akan menepatinya. Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Orang-orang fasik berjalan kemana-mana, sementara kebusukan muncul di antara anak-anak manusia. Ya, jadi eh, saya mendapatkan yang pertama seperti yang tadi dikatakan, bahwa ada masanya ternyata orang-orang berubah setia, orang-orang yang tadinya saleh, orang-orang yang setia, akhirnya eh, tidak setia dan lari dari jalan kebenaran. Ya, saya interpretasinya seperti itu. Atau mungkin juga, ya, kalau kita aplikasikan dalam kehidupan zaman sekarang, ya, eh, bagaimana kita hidup di tengah-tengah dunia yang katakanlah penuh dengan dusta, penuh dengan kepalsuan, ya, penuh dengan hoaks, ya. Eh, atau mungkin bagaimana sikap kita sebagai anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mungkin dengan perkembangan teknologi, perkembangan AI, ya, yang bisa eh, menipu, yang bisa apa namanya, melakukan banyak hal yang penuh dengan dusta dan dengan tipuan, ya.
Kalau kita lihat atau pernah juga kita lihat videonya bagaimana eh, pidato seorang kepala negara bisa berubah menjadi beberapa bahasa, ya, atau macam-macam, ya. Nah, bagaimana kita bisa hidup di tengah zaman yang kita tidak tahu ini benar atau tidak. Kadang-kadang kalau kita tidak waspada, ya, maka saya mendapatkan apa yang dilakukan Daud. Yang pertama tentu adalah eh, berdoa, ya. Nah, doa menjadi bagian yang penting untuk kita hidup di tengah-tengah dunia yang penuh kepalsuan, yang penuh dengan dusta, ya. Kenapa kita harus berdoa? Karena memang kita perlu pertolongan Tuhan. Daud berdoa untuk minta pertolongan Tuhan hidup di tengah-tengah angkatan yang fasik, angkatan yang penuh dengan dusta ini, ya. Nah, kenapa juga doa itu perlu bagi kita supaya kita jangan berhenti walaupun kita tahu eh, kehendak Tuhan atau janji Tuhan di dalam kehidupan kita, ya, supaya kita dengan doa-doa yang kita naikkan, ya, kita bisa mengenali eh, dusta tersebut, ya, kita bisa mengenali kepalsuan tersebut, kita bisa mengenali ini benar atau tidak, ya, dengan doa. Sehingga apa? Karena lewat doa, ya, kita tahu bahwa ada Roh Tuhan yang menuntun dan membimbing kita untuk kita tetap berjalan di dalam jalan-jalan kebenaran. Itu yang pertama yang saya dapatkan, ya. Bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah angkatan yang penuh dengan kepalsuan, penuh dengan hoax, penuh dengan tipu daya, ya. Eh, kita jangan pernah berhenti berdoa. Yang kedua yang saya dapatkan ada di ayatnya yang ke-6. Oleh karena penindasan terhadap orang-orang yang lemah, oleh karena keluhan orang-orang miskin, sekarang juga aku bangkit, firman Tuhan, aku memberi keselamatan kepada orang yang menghauskannya, ya. Jadi kepada orang yang menghauskan keselamatan, Tuhan bangkit untuk menolong, untuk memberikan pertolongan. Jadi yang kedua yang saya dapatkan adalah eh, di tengah-tengah hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini supaya kita tidak eh, tidak tergelincir, tidak tertipu, ya, tidak tidak terperosok kepada eh, apa namanya jalan yang salah. Maka kita perlu menghauskan keselamatan. Artinya apa? Artinya merindukan atau berharap bergantung hanya kepada Tuhan saja, bukan kepada hal-hal yang lain, ya. Kadang-kadang sama seperti eh, perikop sebelumnya di pasal yang ke-11 tentang tema Tuhan tempat perlindungan, ya. Kemarin kita sudah baca dengan apa sebenarnya atau kepada siapa sebenarnya di dalam hidup ini kita berlindung, ya. Sungguh-sungguhkah kita berlindung kepada Tuhan di dalam batin kita, di dalam hati kita, atau kita eh, masih berharap berlindung kepada hal-hal lain, kepada harta, kepada kekayaan, kepada pekerjaan kita, kepada seseorang yang mungkin kita berpikir kita bisa andalkan, ya. Tapi kita belajar untuk menempatkan Tuhan sebagai satu-satunya tempat perlindungan yang aman, yang dapat dipercaya. Jadi, eh, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah dunia yang penuh dengan kepalsuan ini? Mari kita terus berharap dan bersandar hanya kepada Tuhan saja. Dan yang terakhir yang saya dapatkan, ya, bagaimana kita bisa hidup di tengah-tengah angkatan yang penuh dengan kepalsuan, ada di ayat yang ke-7, yaitu tentang janji Tuhan adalah janji yang murni, bagaikan perak yang teruji, 7 kali dimurnikan di dalam dapur peleburan di tanah. Ya, tentu eh, hal yang ketiga yang perlu kita lakukan adalah terus memegang janji Tuhan. Ya, Daud menegaskan pada ayat ini bahwa janji Tuhan itu adalah eh, murni dan teruji seperti perak, dikatakan 7 kali dilebur, ya.
Kita tahu bagaimana proses pembuatan perak ya, dilebur di suhu yang cukup panas ya, yang tujuannya adalah untuk memisahkan perak dengan logam-logam yang lainnya supaya eh, apa namanya zat perak itu muncul tanpa ada sampah-sampah, tanpa ada logam-logam lainnya, dan murni hanya perak aja, dan sampai berulang-ulang dilakukan sampai 7 kali. Nah, itu menggambarkan begitulah janji Tuhan. Janji Tuhan tidak ada eh, bohongnya, tidak ada unsur tipu-tipunya. Janji Tuhan Tuhan berikan bukan untuk kepentingan Tuhan, tapi justru untuk kepentingan kita, ya. Jadi janji Tuhan itu sangat sangat apa namanya? Sangat penting untuk kita pegang sebagai pegangan kita di dalam hidup kita, ya, supaya kita tidak goyah. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan Pak Eri, ya. Jadi sekali lagi ya, mari kita eh, berdoa di tengah-tengah dunia yang kadang-kadang tidak setia, penuh dengan kepalsuan, penuh dengan dusta, ya. Dan yang kedua, kita berharap hanya kepada Tuhan saja, keselamatan yang daripadanya lah yang kita harapkan, bukan hal-hal yang lain. Dan yang ketiga, kita berpegang teguh kepada janji Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya kembalikan kepada Pak Eri, Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli. Jadi pagi hari ini tentu Tuhan mengingatkan setiap kita, sekali lagi bagaimana kita belajar dari pola hidup Daud di tengah-tengah angkatan yang penuh dengan tipuan, seperti apa yang Pak Ramli tadi katakan. Atau kalau bahasa Rasul Paulus, angkatan yang bengkok hatinya. Dan hal yang harus kita lakukan adalah berdoa, berharap, dan percaya kepada janji Tuhan. Karena seperti kalau di ayatnya yang ketujuh bagian, kalau di sini berarti ayat 7 atau ayat 8 ya. Karena Tuhan berkata, Engkau Tuhan yang akan menepatinya, Engkau akan menjaga kami senantiasa terhadap angkatan ini. Jadi bagian Tuhan menjaga kita, melindungi kita, tetapi bagian kita adalah terus berdoa, terus berharap, terus percaya kepada janji Tuhan. Karena sama seperti apa yang firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal 3 ayat 10, firman Tuhan berkata seperti ini, karena engkau menuruti firman-Ku untuk tekun menantikan aku, maka aku pun akan melindungi engkau pada hari pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang diam di bumi. Ya, inilah masanya di mana kita hidup di akhir zaman. Di masa akan datang pencobaan atas seluruh dunia. Dan salah satu hal yang seperti Pak Ramli tadi katakan, sesuai dengan apa yang kita kupas di perikop ini, hari-hari ini kita terkadang bisa sulit menetapkan apakah berita yang kita dengar itu benar atau sekedar hoax. Bahkan ketika kita menerima telepon secara pribadi, terkadang kita bisa sulit ini palsu atau penipuan atau beneran. Tapi mari terus hidup dekat pada Tuhan, peka dalam tuntunan Tuhan dengan cara kita terus berdoa, berharap, berpegang teguh pada janji-janji Tuhan. Sehingga kita tidak memiliki ketamakan. Karena berkali-kali, seperti yang saya pernah katakan, ketika kita tidak memiliki rasa cukup, kita akan sangat rentan untuk tertipu hari-hari ini dengan tipuan yang manis, tawaran yang menggoda, yang menggiurkan. Tapi ketika kita terus berdoa, kita berharap hanya kepada Tuhan, nggak berharap pada hal-hal duniawi yang instan hari-hari ini. Karena penipuan yang cukup berhasil hari-hari ini adalah hal-hal yang ditawarkan dengan instan. Nah, makanya kalau kita nggak berpegang teguh pada janji-janji Tuhan, kita berpegang teguh justru kepada janji-janji manis yang menawarkan hal-hal yang sepertinya lebih instan, ya itulah akhirnya banyak orang yang tertipu, banyak orang yang terjebak. Tapi mari hari ini, setiap kita yang ada di Koram Deo, mari terus berdoa kepada Tuhan.
berharap hanya kepada Tuhan, jangan kepada hal-hal yang instan yang ditawarkan oleh dunia. Apalagi kalau itu yang muluk-muluk instan, sudah dapat dipastikan itu semua tipuan dan hoax. Makanya terus berpegang teguh pada janji Tuhan, bukan pada janji manusia. Jadi itu yang perlu kita praktek dalam hidup di tengah-tengah angkatan yang curang ini, yang penuh dengan tipu daya ini. Oke, terima kasih Pak Ramli. Itu saja yang ingin saya tambahkan. Maka Bapak Ibu yang lain mau menambahkan pengalaman, eh, pernah mungkin hampir ditipu, atau mungkin pernah tertipu, dan banyak pengalaman tentunya yang mengajar kita, karena itu menjadi sebuah sekolah kehidupan bagi kita. Oke, silakan. Kalau tidak ada, saya silakan kepada Hengki untuk selanjutnya. Ya, terima kasih. Mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Acin nanti tutup sama Pak Dr. Ramli. Bapak, terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat pagi yang indah Tuhan, kami telah menyelesaikan orang Dio Tuhan, ini semua karena kasih anugerah-Mu Tuhan, dan juga kami bersyukur Tuhan buat firman Tuhan, biarlah kami terus Tuhan bertekun dalam doa Tuhan, dan terus berharap ke dalam Engkau Tuhan, biarlah kami berharap pada janji-janji-Mu Tuhan, kami percaya Tuhan buat janji-Mu yang tak pernah gagal dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan juga Tuhan, kami juga mau berdoa Tuhan buat Pak Dr. Ramli Tuhan yang telah menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Tuhan ada selalu penyertaan-Mu dan berkat-Mu dalam hidupnya Tuhan. Berkati keluarganya Tuhan, anak dan cucunya Tuhan. Tuhan juga berkati pelayanannya Tuhan, kemanapun dia berada Tuhan. Biar Tuhan sertai selalu Tuhan. Tuhan pimpin hidupnya, biar ada kesehatan ke dalam hidupnya Tuhan. Terima kasih Bapak, dan juga Tuhan berdoa Tuhan buat acara ulang tahun Pelita Tuhan di tanggal 14 Juli Tuhan. Biarlah ada penyertaan-Mu Tuhan, dan juga Tuhan berkati setiap acara-acara yang akan diadakan di Tuhan. Biarlah Tuhan di acara Tuhan, biarlah nama Engkau boleh dimuliakan Tuhan, dan boleh menjangkau setiap jiwa-jiwa yang belum kenal Engkau. Biarlah Tuhan berkati setiap pelayan-pelayan yang terlibat dalam acara Tuhan. Berkati semuanya Tuhan, dari awal acara hingga akhir Tuhan. Sehingga di acara Tuhan boleh nama Engkau yang dimuliakan Tuhan. Dan juga Tuhan, kami bersyukur Tuhan buat Ibu Merianti yang Tuhan telah pulihkan. Tuhan terus berkati Tuhan, berikan dia kesehatan. Tuhan berkati juga keluarganya Tuhan. Kami menyerahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan, di dalam nama Yesus. Dan juga Tuhan, kami juga berdoa Tuhan buat bangsa Indonesia ini Tuhan. Biarlah bangsa Indonesia Tuhan, boleh Tuhan berkati, Tuhan sertai, sehingga bangsa Indonesia itu boleh menjadi kemuliaan Engkau ya Tuhan. Dan juga Bapa, Tuhan berkati juga setiap pemimpin Indonesia, dari jajaran tertinggi hingga jajaran terendah, dari presiden hingga jajaran terendahnya RT RW. Tuhan juga berkati, biar Tuhan berikan hikmah dan pengetahuan kepada setiap pemimpin Tuhan. Tuhan taruhkan juga roh yang takut akan Engkau ya Tuhan dalam setiap pemimpin, sehingga nama Engkau boleh dimuliakan Tuhan. Terima kasih. Mari kita masuk dalam doa. Bapa kami di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam percobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada jahat, karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, kami kembali bersyukur kehadiran-Mu. Terima kasih untuk hari ini Engkau telah memberkati kami, mengurapi kami, memberikan hikmat kepada kami lewat persekutuan kami bersama-sama, antar sesama anggota kami dan dengan Engkau ya Tuhan. Kami bersyukur untuk apa yang sudah kami dengar pada hari ini. Ajar kami
untuk bijaksana di dalam hidup di tengah-tengah angkatan yang bengkok, angkatan yang jahat ini, angkatan yang penuh dengan dusta dan kepalsuan. Ajar kami untuk terus tetap berdoa, terus berharap hanya kepadamu, dan terus tetap dengan teguh memegang janji-janjimu dalam hidup kami, ya Tuhan. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan Tuhan. Biarlah sepanjang hari ini, Tuhanlah kiranya yang menjadi gembala bagi kami, menuntun dan menolong kami, mengingatkan kami, memberikan pertolongan dan hikmat kepada kami untuk kami boleh menjalani aktivitas dan pekerjaan kami sepanjang hari ini. Terima kasih Tuhan, terpuji namamu, dan akhirnya kami boleh terima segala berkat yang baik daripadamu, yaitu berkat kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, serta persekutuan bersama Roh Kudus menyertai kami hari ini sampai selama-lamanya. Kami terima berkat-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Ramli. Sama-sama, Pak. Sudah sehat, nggak batuk-batuk lagi sudah. Batuknya agak bandel, Pak. Oh gitu. Iya, ini